Saudara, kalau informasi yang satu ini juga lagi ramai diperbincangkan, rumah subsidi yang memiliki ukuran 14 meter persegi yang baru dikenalkan ke publik oleh pemerintah. Tujuannya untuk memberi subsidi hunian bagi Gen Z dan millennials di tengah mahalnya harga rumah, tapi desainnya banyak mendapat kritikan. Zaman now, Gen Z dan millennials dihadapkan dengan keputusan yang sulit karena harus bersaing dengan harga hunian yang terus menanjak. Faktanya sejak tahun 2019 harga properti naik kurang lebih 10%. Baru-baru ini pemerintah kasih solusi, rumah subsidi seluas 14 meter persegi yang dibanderol mulai dari 100 juta per unit yang katanya sih buat anak muda. Coba lihat sekarang hotel aja ada banyak hotel kapsul kan, yang kecil kan, ya masa negara tidak mengakomodir keinginan itu, katanya pro milenial, pro anak muda, tapi nggak mau membuat program buat itu namanya kan omong-omong, tidak konsisten dengan apa yang terjadi. Ini prototipe yang dikeluarkan oleh pengembang. Wow, kalau bisa dilihat, saya masuk saja sudah langsung disambut dengan ruangan yang kecil dan ini juga tidak terlalu luas. Kalau bisa saya bilang ini cukup sempit ya. Untuk saya yang ukurannya tidak terlalu besar saja, atau bisa dibilang kecil, ini untuk melewati ruangan sini saja saya perlu banyak effort nih. Dan juga harus berhati-hati karena saking sempitnya ruangan yang ada di sini. Kemudian saya memasuk ke kamar tidurnya. Nah, di kamar tidurnya ini disediakan kasur seperti ini. Nah, untuk di kamar mandi ini juga space-nya ternyata sangat kecil ya. Jadi kalau misalnya Anda ini suka berlama-lama di kamar mandi, berdandan, segala macam, ini kayaknya kalau misalnya di kamar mandi ini Anda tidak bisa melakukan itu, tidak bisa melakukan banyak hal. Lalu, gimana komentar warga soal ini? Tuh, kalau yang di mock up itu kan ada mesin cuci segala macam, mungkin itu yang bikin tambah sempit gitu. Mungkin kalau diatur lagi layoutnya itu bisa terlihat sedikit lebih lega gitu. Tapi lagi-lagi itu hanya untuk satu orang lah menurutku. Kalau untuk dua orang kayaknya terlalu sempit gitu. Untuk subsidi 14 meter ini menurut aku cukup-cukup aja. Tapi kan yang jadi masalah adalah kita harus bayar sesuai dengan harga kosannya. Dan menurut aku sih lebih mendingan ngekos sih daripada 14 meter. Karena kan nanti kan kita akan berkeluarga dan pasti akan memerlukan space yang lebih besar gitu sih. Untuk investasi cukup layak ya. Jadi bisa kita sewa-sewakan ke mana-mana gitu, cukup layak menurutku. Tapi kalau untuk dibeli, kalau aku sih lebih milih yang tapak sederhana di atas 14 meter persegi. Desainnya banyak menuai kritikan. Kementerian PKP pun buka suara. Jadi kita akan terus lakukan membuka masukan dari seluruh stakeholder ini. Jadi kalau ditanya kapan, ya sampai kemudian nanti kita dapat titik temu ideal gitu ya. Dari sisi masyarakatnya, dari sisi regulasinya, dan juga dari sisi pengembang yang nanti akan membangunnya begitu. Pengamat properti Ali Tranghanda menyoroti soal urgensi rumah subsidi ini. Apakah bisa jadi solusi kegelisahan anak muda dalam mencari hunian? Kalau anggota dalam satu 14 meter persegi terlalu banyak, itu kan masalah kesehatan, masalah psikologi, depresi, itu kan kesana semua. Jadi tadi kalau seperti itu artinya tadi ini kemunduran untuk pemerintah menyediakan hunian untuk rakyatnya. Tapi apa bisa pemerintah menjamin itu lebih sehat dan lebih layak? Itu enggak juga gitu loh. Kita bicara rumah subsidi dengan alasan ada keterbatasan lahan. Kalau misalkan hunian-hunian di perkotaan mau dibangun yang lebih masif, lebih banyak untuk karena keterbatasan lahan, saya setuju dengan apartemen low rise apartment yang mungkin tadi studio ya. Tapi perlu diingat target marketnya apartemen ini siapa? Karena kembali lagi, kalau kita bicara hanya 14 meter persegi, itu pasti targetnya menurut saya untuk keluarga muda, apalagi udah ada anggota keluarga, anak, itu tidak akan layak. Even itu apartemen. Tadi selain ada masalah di internal keluarganya juga, di lingkungan itu pasti crowded, ya kan? Pasti crowded, ketika crowded itu akan cenderung kumuh dan pasti kriminalitas akan tinggi gitu ya. Usulan rumah subsidi 14 meter persegi punya nilai ekonomis dan inovatif, tapi menimbulkan kegelisahan soal kualitas hidup. Apakah ini jadi solusi masa depan atau dilema hidup sempit yang mesti dipertanyakan? Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.